Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Novel Daud Pujiono dengan NPM 101206991. Rekan saya berikutnya adalah Ibu One Wiwanti dengan NPM 112111363. Berikutnya adalah Bapak Indra Nurmansyah dengan NPM 112111401. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu RC. Berikutnya adalah secara teori perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong di masa pandemi COVID-19. Kita akan membahas perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong di masa COVID-19. Pengertian daripada perilaku konsumen adalah perilaku konsumen adalah sebagai gambaran yang menunjukkan suatu penjelasan tentang apa yang menjadi keinginan, kebutuhan konsumen, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang sekalipun. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Masalah harga, menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan, para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Yang kedua, masalah kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, menambahkan bahwa kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Produk yang berkualitas adalah produk yang mampu memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan. Citra merek. Menurut Kotler dan Armstrong, citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. Demikian dari saya. Baik, selanjutnya adalah tahap-tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, konsumen akan melalui 5 tahap dalam pengambilan keputusan pembelian. Gambaran keputusan pembelian adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kedua, pencarian informasi merupakan tahap proses keputusan pembeli, di mana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Ketiga, evaluasi alternatif merupakan tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan. 4. Keputusan pembelian merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai, tetapi 2 faktor itu bisa berada antara niat pembelian ataupun keputusan pembelian. 5. Perilaku pasca pembelian merupakan tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian berdasarkan keputusan atau ketidakpuasan mereka. Berikut adalah untuk jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Ada 4 perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek. 1.
perilaku pembeli kompleks. Jenis perilaku ini yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian. Biasanya ditemukan pada pembelian barang mahal dan pada umumnya barang yang jarang dibeli konsumen serta terdapat banyak perbedaan merek. Contoh, laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat pembelian konsumen perlu melihat spesifikasi atau fitur produk yang ada di laptop. Jadi barang mahal terdapat kepuasan sendiri. Kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Jenis perilaku pembelian ini di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Contoh, pembelian karpet merupakan keputusan yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi, karena karpet relatif lebih mahal, dan termasuk barang yang jarang dibeli, tapi pembeli menganggap kebanyakan merek karpet dalam kisaran harga itu sama. Berikutnya, untuk perilaku pembelian kebiasaan. Jenis perilaku ini di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbandingan merek yang signifikan. Contohnya pemilihan mie instan. Biasanya konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini. Berikutnya, perilaku pembelian mencari keragaman jenis. Perilaku pembelian mencari keragaman. Jenis perilaku pembelian ini di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Contohnya, pembelian permen. Biasanya konsumen memiliki sedikit keyakinan memilih sebuah merek permen tanpa terlalu banyak evaluasi berbagai merek permen dan evaluasinya selama konsumsinya. Hasil riset ada 5 perilaku yang dipelajari oleh para pelaku bisnis agar produknya dapat diminati konsumen. Berikut penjelasannya. 1, itu pergeseran dari offline ke online. Ternyata tanpa keluar rumah pun bisa melakukan pembelian. Kedua, konsumen lebih berani transaksi online karena di masa pandemi ini agak takut ya kalau untuk keluar-keluar. 3, pencarian rekomendasi. Apabila ada testimoni dari tempat lain itu kita bisa lebih percaya. 4, free ongkir, diskon itu paling diminati karena itu salah satu media promosi dari mereka ya. Terakhir itu iklan, menambah eksposur suatu produk. Baik, berikutnya akan diterangkan oleh Bu Oni. Berikut perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, berfokus pada nilai konsumen, lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Yang kedua, kembali membangun awareness saat krisis. Konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Yang ketiga, penjualan online. Pada awalnya, konsumen online didominasi oleh generasi-generasi milenial. Yang keempat, meningkatkan tren buying group. Buying group sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Yang kelima, produk atau layanan yang sehat. Konsumen semakin menginginkan produk yang dibelinya bebas dari resiko paparan COVID-19. Yang keenam, penggunaan green produk meningkat, tidak hanya menginginkan produk yang terbebas dari virus COVID-19, wabah pandemi turut meningkatkan kesadaran konsumen akan kesehatan pribadi dan lingkungan. Jadi kesimpulannya, perubahan perilaku konsumen saat menghadapi pandemi COVID-19 berdampak kepada peningkatan penggunaan marketplace dalam berbagai bentuk aplikasi. Terapannya baik berupa website, app Store, dan Play Store. Peningkatan penggunaan marketplace menjadi solusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa pada saat pandemi COVID-19. Penggunaan marketplace merupakan solusi positif dalam mempertahankan konsumsi masyarakat serta digital di tengah-tengah pandemi yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, pengusaha, produsen, dan bangsa Indonesia. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Pak? Gimana Pak Novel? Alhamdulillah sudah beres ya presentasinya.
Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Pak, ini kan mau lebaran nih. Boleh nggak aku nawarin produk nih? Makanan Itu produk sih. apa itu, Bu? Barangkali Pak Indra sama Pak Novelnya minat nih. Produk Aku apa? punya Produk produk. apa Tante? Iya, aku Produknya punya produk nih. Aku punya produk, aku bikin kacang sama emping. Kebetulan tuh kalau emping ada 3 rasa, kalau kacang ada 2 rasa. Kalau kacang tuh ada rasa original ya. Kalau emping ada rasa pedas, original sama daun jeruk. Kalau kacang sih originalnya yang ini nih, Pak. Nih. Ya, ini kemasannya sih memang aku belum kemas. Kalau lebaran kan biasanya kemasnya keler-keler gitu ya, Pak ya. Jadi ini contoh aja gitu. Jadi si kacangnya teh bentuknya gini. Jadi kacangnya itu nggak kecil-kecil, Pak, dan tidak berminyak ya. Kering karena setelah kita goreng, kita ada proses pengovenan gitu. Sama kalau kacang ada 2 rasa nih. Ada Thailand sama rasa original gitu. Kalau empingnya ini rasa daun jeruk. Itu harga berapa, Kalau Bu yang ini Ona? rasa pedas. Aku sih biasa jualnya kalau setengah kilo 40.000. Kalau 1 kilonya 80.000 gitu. Tapi kalau seandainya mau kemasannya nggak di keler, di diskon deh 2.500 per kemasan. Barangkali minat ya. Pak Indra bisa gimana? kita minta testernya dulu, Bu Ona. Tester dulu Dijamin lah, atuh. Pak. Ya udah, ini mah udah ini sih udah kita sih pasarannya udah banyak ya, Pak, gitu. Kebetulan aku udah masuk ke koperasi-koperasi gitu loh. Jadi koperasi kebetulan di tempat kerja aku ada koperasi dan orang-orang yang sudah terbiasa pakai apa sih makan produk yang aku jual ini udah nggak perlu harus tester, tapi ya nggak apa-apa deh kalau Bapak mau tester nanti aku kirim. Tapi Tester setengah dijamin kilo lah, ya, Pak Novel nggak ya? pakai tester Ya, juga. terus setengah kilo. Itu mah Satu bukan toples. tester, Pak. Iya. Itu mah Kan, geretongan. kan itu namanya konsumen, Bu. Konsumen yang perilaku konsumen yang berlebihan. Terus Iya, tapi terus nggak apa-apa sih. kita ongkos kirim nggak, Bu Ona? Kan harga tadi teh belum ongkos kirim lagi, gimana Ya itu? kalau ongkirnya kan pasti sih, Pak, dibebanin sama pembeli lah. Kalau Oh, Bapak belinya cuma 1-2 sih ya Bapak lah yang ongkos kirimnya. Tapi kalau misalkan belinya lebih dari itu, aku free-in deh ongkos kirimnya. Misalkan Bapak pesan berapa keler nih atau berapa kilo gitu. Nanti aku free-in deh gitu. ya. Kalau aku sih oke, Bagus, Bu Ona. bagus. Ya, Aku 5 pesan kilo ya, Bu. gitu ya. Oh, Pak Indra Boleh. udah pesan tuh. Ya, Bapak mau pesan berapa nih? Berapa keler nih? Satu keler Mau di aja, Bu. keler apa Indra mau di pesan pack? berapa kilo, Pak Indra? Satu keler aja, yang penting diskonnya Gimana, Satu Pak? banyak, Bu. keler katanya. Ih, Bapak. Itu mah bukan diskon atuh, Pak. Kan sekarang minyak tuh udah banyak yang disembunyiin tuh, Pak. Giliran dikeluarin udah mahal tuh gimana. Kan kita juga ngegorengnya pakai minyak. Ini dampak dari apa sih ya? Politik minyak kali ya atau dampak dari harga naiknya minyak gitu. Tapi Ya, tahun kemarin juga aku ngejual harga yang sama sih, Pak. Nggak ada kenaikan. Jadi sama gitu. kalau kan saya kan mau saya jualin lagi, Bu Ona, aku diskon lagi sama free ongkir berapa maksimal pengirimannya. Ya kalau bapaknya mau beli 5 kilo, aku kasih diskon. Orang belinya cuma 1 keler, yang aku kasih diskon lah. Berarti berarti minimal 5 kilo itu free ongkir juga dapat diskon ya. Boleh. Nanti bisa di Nah, inilah Pak, di apa namanya, di ini lagi, kita hitung-hitung lagi deh gitu. Nggak apa-apa, Japri juga nggak apa-apa. Nanti kan ya boleh. kalau di sini kan ini ya, kalau misalkan Pak Indra juga mau beli 5 kilo ya aku diskon juga lah sama gitu. Nggak akan dibedain kok diskonnya sama Pak Novel. Ya Tapi itu dijamin ya Pak. 5 kilo itu untuk semua produk ya minimal ya. Jadi kacangnya, Ya, minimal boleh. ya. Nanti kalau misalkan dalam kota kan bisa gosen ya, Pak. Aku Ya, fasilitasi gosen aja, nggak usah ini. Kalau Pak Indra kalau di luar kota ya otomatis aku kirim pakai apa ya? JNE gitu kayaknya JNE ya, Pak oke, ya. Bu. Iya. Oke, karena waktunya sudah habis. Iya.
Oke, sudah ya Pak ya. Ya, Nanti aku kirim ya, cukup ya. Japri ya. Oke, Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.